Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami Prince Group Channel. Masih tentang review smartphone. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan dan diberi rezeki yang halal dan barokah. Kali ini yang kita mau review ada Vivo tipenya Y15. Ini merupakan smartphone seri menengah, dan smartphone ini menurut saya sangat menarik untuk direview. Dan langsung aja ya kita lihat bagaimana model dari Vivo Y15 ini. Y15 ini sebenarnya mirip ya sama Y12 dan Y17, cuma beda spesifikasi aja. Kalau dari desain, dari baterai itu hampir mirip. Dan langsung aja kita bahas desain dari Vivo Y15. Kalau kita melihat Vivo Y15 ini, yang terlintas di pikiran kita bahwa Vivo Y15 ini terlihat begitu elegan dan mewah. Seperti Y12 dan Y17 ya. Saya acungi jempol untuk yang desain ya smartphone Vivo ini, karena smartphone ini begitu menarik. Jadi kalau kita melihat itu, smartphone ini terlihat begitu indah dan mewah begitu. Dari depan mirip ya sama Y12 dan Y17. Layarnya full berponi dan polos ya. Seperti ini, nggak ada tulisan Vivo atau apa ya. Yang menarik ini di sisi belakang. Di bagian belakang ini ada 3 kamera sekaligus. Ini modelnya ke bawah, terus ada lampu flash di bawahnya, dan di tengah ini ada sidik jari. Nah, ini ada tulisan Vivo di bawah. Sebenarnya bahan casingnya ini dari bahan plastik polikarbonat ya, tapi efek gradasinya ini yang bikin bagus. Nah ini, tadi ada efek gradasi dan kaca terlihat begitu mengkilat dan indah lah. Oke, itu sisi belakang. Kemudian sisi samping ini ada tombol power dan ada tombol volume. Bagian bawah ini ada speaker mono, terus ada port charger dan ada port audio 3,5. Untuk sisi kiri ini ada slot micro SD dan slot kartu, dan bagian atasnya polos. Nah itu desain dari Vivo Y15. Dan salah satu yang menjadi kekurangan dari desain smartphone ini, desain smartphone ini terasa agak tebal ya. Ini lumayan tebal, terus agak berat. Mungkin ini akibat dari baterai dari Y15 ini yang besar. Jadi baterainya ini memang 5000 mAh, dan mungkin berefek ke ini, bodinya menjadi agak gembrot, terus bobotnya agak berat. Nah ini, nah itu dari desain Vivo Y15.
Sekarang kita beralih ke layar. Layar dari Vivo Y15 ini berukuran 6,35 inch, full screen. Terus model berponi, di atasnya ini ada kamera. Layarnya ini teknologi IPS HD+. Resolusinya 720 x 1544 piksel. Layarnya kombinasi warnanya bagus. Ya emang ini smartphone menengah ya, tentunya dari segi layar sudah tidak perlu diragukan ya. Ini sudah lumayan bagus. Oke, nah sekarang kita beralih ke sisi kamera. Kamera belakang dari Vivo Y15 ini ada 3, masing-masing beresolusi 13 megapiksel, 8 megapiksel, dan 2 megapiksel. Ini juga dilengkapi dengan lampu flash, dan langsung kita coba bagaimana kemampuan dari kamera belakang atau kamera utama dari Vivo Y15 ini. Oke, kita mau tes. Hasil kameranya lumayan bagus, tapi tidak istimewa ya. Ini untuk untuk smartphone harga 2 jutaan, menurut saya ini ya kurang istimewa. Detailnya kurang padat tentunya. Jadi ada efek seperti blur ya. Tapi kalau kombinasi warnanya sudah bagus. Warna kuningnya, warna pinknya, warna oranye ini terasa hidup. Cuman dari ketajaman efek bendanya ini agak kurang. Dan satu lagi keunggulan dari smartphone Vivo Y15 ini adanya fitur wide angle. Nah, ini fitur wide angle ini memungkinkan kita memotret dengan sudut yang lebih lebar. Nah, kalau biasa kan seperti ini. Nah, kalau pakai wide angle seperti ini. Jadi kalau kita misalnya mau moto pemandangan, nanti akan terlihat begitu luas. Nah, ini sebuah fitur yang sangat bagus ya, yang ada di Vivo Y15. Nah, kita mau coba kamera depan dari Vivo Y15 ini. Sekarang kita mau coba ya kamera depan dari Vivo Y15 ini. Nah, inilah hasil kamera depan dari Vivo Y15. Kamera depan dari Vivo Y15 ini resolusinya 16 megapiksel. Hasil kameranya di dalam ruangan, kalau menurut saya pribadi ini belum maksimal. Jadi benar-benar belum maksimal, karena sekali lagi objeknya terlihat kurang tajam. Jadi kekurangan dari kamera ini yaitu ketajaman objek yang dibidik itu kurang. Seperti ini. Sekali lagi untuk harga 2 jutaan saya merasa kurang puas ya untuk hasil kamera depan dari Vivo Y15 ini. Ini saya memotret di dalam ruangan. Tapi tentunya kalau di luar ruangan hasilnya pasti lebih baik. Oke. Dan fitur efek bokeh juga ada di kamera depan dari Vivo Y15 ini.
Coba kita praktekkan. Nah, ini kita mau coba ambil dari kamera Vivo Y15 efek bokeh. Nah, ini hasilnya bagian belakangnya blur dan bagian objek terlihat jelas. Oke ya. Nah, itu review kami tentang kamera dari Vivo Y15. Sekali lagi, Vivo Y15 kamera selfie-nya 16 megapiksel. Sekarang kita beralih ke performa dari Vivo Y15. Vivo Y15 ini dibekali RAM 4 GB. Sebenarnya ada dua pilihan ya. Jadi ada yang 4 dan ada yang 3. Tapi yang saya review ini RAM-nya 4 GB dengan internal memori 64 GB. Vivo ini menggunakan prosesor MediaTek Helio P22 dengan sistem operasi Android 9 ya. Ini Android P yang dipakai. Ini menurut saya untuk spesifikasinya performa ya. Ini menurut saya sedang, tidak jelek juga tidak terlalu istimewa. Jadi untuk harga 2 jutaan performanya Vivo Y15 ini sedang. Jadi kalau untuk bermain game ini ya sudah lumayan, tapi belum istimewa. Dan yang terakhir, nah ini merupakan salah satu keunggulan dari Vivo Y15, yaitu Vivo Y15 ini memiliki kapasitas baterai 5000 mAh. Nah, tentunya kapasitas baterai 5000 mAh ini terbilang lumayan besar dan bisa digunakan 1 sampai 2 hari. Nah, jadi kalau kita pengen smartphone dengan baterai yang awet, dengan desain yang bagus, nah Vivo Y15 ini bisa jadi pilihan. Tapi sayangnya Vivo Y15 ini belum dibenamkan fitur fast charging. Jadi kalau kita ngecas itu butuh waktu 2 jam 45 menit sampai terisi penuh. Nah, itu jadi sayang sekali ya. Mestinya baterai 5000 mAh ini dibekali fitur fast charging dan pastinya hasilnya sempurna. Tapi untuk Vivo Y15 ini belum dibekali fitur fast charging. Jadi kalau ngecas masih membutuhkan waktu 2 jam 45 menit. Oke, nah itu tadi spesifikasi dari Vivo Y15. Sekarang kita mau melihat apa kelebihan dan kekurangan dari Vivo Y15 ini. Oke, sekarang kita bahas kelebihan dari Vivo Y15. Yang pertama, kelebihan dari Vivo Y15 ini menurut penilaian kami yaitu sisi desain. Jadi sekali lagi, desain Vivo Y15 ini terlihat begitu mewah, begitu indah dan begitu bagus. Nah, ini merupakan nilai plus dari Vivo Y15 dan saya acungi jempol buat yang mendesain ya dari Vivo Y15 ini, karena Vivo Y15 ini terlihat begitu mewah ya. Dan inilah yang membuat Vivo Y15, Vivo Y12 dan Vivo Y17 itu begitu laris di pasaran. Nah, itu satu ya. Yang kedua, nilai plus dari Vivo Y15 ini yaitu baterainya yang 5000 mAh. Nah, ini baterainya saya akui untuk Vivo Y15 ini lumayan besar dan tentunya awet ya. Jadi kita bisa menggunakan 1 hari, bisa 2 hari, tergantung pemakaian kita. Dan selanjutnya kelebihan dari Vivo Y15 ini adanya fitur 3 buah kamera dan sudah mendukung fitur wide angle ya. Jadi fitur wide angle sudah dibenamkan dalam
fitur kamera dari Vivo Y15 ini. Dan sekarang yang kita bahas yaitu kekurangan dari Vivo Y15. Kekurangan yang pertama menurut penilaian kami yaitu belum dibenamkannya fitur fast charging. Jadi kita membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam 45 menit atau hampir 3 jam ya untuk mengisi smartphone ini sampai penuh ya. Karena charger bawaannya masih 2 ampere 5 volt. Jadi masih charger 2 amperan ya, belum menggunakan charger 5 ampere ya yang fast charging itu. Nah, itu tentunya ini merupakan salah satu, sebenarnya bukan kelemahan ya, tapi karena baterainya yang 5000 mAh ini menjadi suatu kelemahan dari Vivo Y15. Jadi kalau kita mengisi smartphone ini jadi agak lama. Itu sisi kekurangan yang pertama. Sisi kekurangan yang kedua yaitu bodinya agak tebal dan terkesan begitu berat. Ini beberapa orang bisa jadi kekurangan, tapi ada beberapa orang yang ini suatu kelebihan karena ada orang yang mencari smartphone itu yang berat. Nah itu. Tapi ada juga yang mencari smartphone yang ringan genggam. Nah, itu. Jadi tergantung dari pribadi masing-masing ya. Jadi kalau mereka suka itu smartphone yang berat karena mungkin terlihat kokoh ya kalau berat itu ya, ini suatu kelebihan. Tapi kalau mencari smartphone yang ringan karena mungkin kalau dipakai lama itu lengan ini bisa pegel. Nah ini bisa jadi suatu kekurangan. Oke. Dan selanjutnya yang ketiga, menurut pengamatan kami fitur kamera dari Y15 ini terutama kamera depan atau kamera selfie-nya kurang maksimal. Padahal kamera selfie dari Y15 ini resolusi 16 megapiksel ya, tapi hasilnya untuk di dalam ruangan terutama ya itu kurang bagus. Mengingat harga Y15 ini senilai 2 juta lebih. Oke, itulah review kami tentang Vivo Y15. Kalau ada pertanyaan tentang Vivo Y15 bisa Anda tulis di kolom komentar. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa diklik tombol lonceng agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami tentang gadget dan smartphone. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.